Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Dodi 91 yang LGBT, lelaki ganteng berkumis tebal teh gini. Kita sekarang sedang di tengah-tengah wabah ya, pandemi virus corona. Waduh, silau pakai kacamata hitam dulu ya. Corona itu COVID-19 ya. Coronavirus disease yang ditemukan tahun 19. Ini virus yang sangat berbahaya. Indonesia sendiri sampai hari ini sudah hampir 5.000 orang yang dinyatakan positif. Serem lah pokoknya mah 5.000 orang kebayang. Dan Bandung salah satu yang zona merah katanya. Tapi di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan ini, banyak yang bisa kita lakukan itu dapat mengurangi kekhawatiran kita dengan tujuan ketika hati kita merasa senang, kita tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, imun kita akan bertambah, kekebalan tubuh kita akan semakin bagus. Dengan adanya peraturan dari pemerintah work from home, di rumah aja gitu kan, itu sangat menjenuhkan sekali. Untuk orang yang kerja harus dirumahkan kan, biasanya beraktivitas sekarang diem aja di rumah. Pemasukan juga berkurang ya. Terus anak-anak sekolah melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang katanya lebih sulit daripada sekolah biasa. Disebut lebih sulit sebetulnya bukan pelajarannya sulit, cuman banyak yang kurang bisa dipahami karena biasa kalau belajar di sekolah itu kan tatap muka langsung ya dengan guru ya. Ada yang tidak mengerti bertanya. Nah, kalau dengan jarak jauh ini, dengan online ini rasanya agak sulit belajar dengan efektif. Anak-anaknya pun jadi asal-asalan. Mungkin asal-asalannya karena mereka itu jenuh mungkin ya ini dengan kondisi saat ini. Tapi saya punya satu tips. Apa itu? Bukan tips, resep cara supaya kita tetap bahagia, imun kita tetap bagus, dapat menangkal virus corona masuk ke dalam tubuh. Caranya seperti apa? Caranya adalah, kalau orang Bandung pasti sudah tahu lah ya. Caranya dengan saritem. Tahu saritem? Orang Bandung pasti tahu saritem. Jawa Barat pasti tahu saritem. Saritem itu sudah terkenal ya. Masa sih nggak tahu? Saritem itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman nenek moyang. Bahkan saritem ini bisa dikatakan ini adalah salah satu warisan dari nenek moyang. Dan saritem adalah salah satu yang bisa membuat kita tetap segar selama masa pandemi corona ini ya, karena saritem itu suka dipakai, memang sudah sering dipakai saritem itu. Nah, kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus daripada pendahulu-pendahulu kita, tentu harus melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi ini ya, rasanya kalau kita memanfaatkan saritem itu cocok juga ya. Kita mulai deh ya, saritem. Bukan saritem itu, bukan ya. Saritem yang saya maksud adalah ini. Harusnya murah. Waduh ya. Sari temulawak. Temulawak bukan saritem. Wah, kemana wae. Saritem yang dimaksud adalah sari temulawak. Sari temulawak itu adalah, kalau orang Sunda bilangnya koneng badag ya, kunyit besar. Coba kalau ke pasar ya, beli temulawak, pasti itu dikasih semacam kunyit, kamu parut saja airnya, nanti direbus, diminum. Itu bagus untuk kesehatan tubuh. Dan katanya ada beberapa zat di dalam temulawak ini yang dapat menangkal virus corona. Nah, sekarang ada ekstraknya, jadi nggak usah marut lagi ya. Ini sudah berbentuk serbuk. Sari temulawak. Ya, kita coba. Ini simpel sih sebetulnya ya. Caranya adalah gelasnya bebas, gelasnya kayak gimana aja. Ini cukup 1 sendok makan atau 2 sendok lah, bebas, nggak akan were. Nah ya, si kuning set. Nah ini aromanya memang aroma kunyit, cuman biar agak sedikit
tidak, kalau orang Sunda itu bilangnya supaya tidak paham, kita coba pakai madu. Nah, ini madunya adalah madu rasa. Rasanya rasa apa? Rasa jeruk nipis. Kita coba. Cuman karena saya ini cuman seduh 1 sendok, jadi madu rasanya nggak usah banyak-banyak. Madu rasanya cukup 1 sendok juga ya. Nah, nah, dah cukup. Nah, sudah itu baru ditinyum, diseduh ya. Boleh dengan air panas, boleh dengan air hangat. Kalau saya lebih senang dengan air dingin. Kenapa? Karena biar bisa langsung diminum. Ini nggak seperti minum kopi ya, harus pakai air panas. Kalau dingin jadi baloi, pakai air dingin juga boleh. Asal nanti ngaduknya agak lama. Kita coba. Saya pakai ini nih, air aqua, bukan aqua, ini air Indomaret tadi bekas minum, beli segini lagi lumayan. Karena saya pakainya cuman 1 sendok makan, jadi airnya cukup setengah gelas aja. Wih, aromanya udah mulai tercium, bau-bau saritem ya, saritem mulawak. Jadi bukan saritem yang tempat prostitusi itu, bukan ya, tapi saritem mulawak. Nenek moyang kita dulu sudah sering menggunakan saritem ini, saritem mulawak ini. Tujuannya ya untuk kesehatan, karena orang tua zaman dulu kan identik kalau obat-obatan itu dengan jamu ya, dengan rempah-rempah. Bahkan sebetulnya Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Dengan alasan rempah-rempah, dengan alasan kita banyak rempah-rempah, makanya dulu kita mau dijajah. Jadi sebetulnya dulu Portugis datang ke Indonesia itu niatnya bukan mau dijajah. Mungkin lagi lebaran misalnya ya, lagi pada masak opor, gulai. Nah, di warung ieuna samarana beak. Jadi semacam lada, jahe, cikur, nah habis. Jadi dia berlayar ke Asia dari Eropa. Nyampelah di Indonesia. Oh, di Indonesia itu tuh loba kebun sereh, kebun salak. Akhirnya belilah di sini. Pikir-pikir daripada beli mending dijajah. Kok aing jadi milik aing, hanya dijajah gitu mungkin ya, sasakalanya kenapa kita dijajah. Nah, ini udah jadi. Lihat. Ces, warnanya kuning ya. Ya karena memang kunyit si temulawak ini. Segar. Kita coba. Wah, nikmat saritem kayak gini ya. Saya nggak tahu kalau saritem yang tempat prostitusi nikmat atau tidaknya, tapi saritem yang ini nikmat luar biasa, untuk kesehatan juga luar biasa ya. Nah, sambil saya nanti mau menikmati saritem ini, saya coba buka Instagram kemarin dan menemukan satu akun luar biasa. Dia mensosialisasikan diam di rumah aja itu berupa komik supaya bisa dipahami oleh generasi muda terutama. Karena kan generasi muda kita banyak yang ngeyel ya, alah naon sih cicing wae di imah, mending keluar ngalah duit. Ternyata kena dari corona. Nah, sambil saya mau menikmati ini dulu, kita lihat komik tentang virus corona ya. Yuk, cekidot. Aduh Saritem, maafin aku ya tem ya, malam minggu kemarin aku bolos. Aku tak bisa dinas karena ada halangan. Sungguh loh tem, aku tidak bohong. Aduh Saritem, kau jangan sewot ya tem ya. Berani air aku tidak serong. Percaya ya syukur, nggak percaya ya mesti. Pacarku cuma kau satu-satunya. Aduh sorry tem, jangan tuduh aku bosan. Jangan tuduh segala rasaku berkurang. Aduh sorry tem, jangan tuduh aku serong. Sumpah mampus aku nggak ngapelin orang lain. Yo, sumpah mati aku nggak ngapelin Vina Pandowiranta. Sumpah mati aku nggak ngapelin Cinta Miat Madiwirya. Sumpah mati aku nggak ngapelin Maya Romansa. Sumpah mati aku nggak ngapelin Hetty Kusmanto.
nikmat saritem. Ternyata saritem teh nikmat. Kata orang lain, oh nikmat saritem. Bener, saritem itu nikmat dan menyegarkan tubuh ya. Tapi saritem mulawak, jangan saritem yang Gardu Jati belok saeutik. Oh jangan ya. Sekarang lagi musim corona. Enggak, corona aja berbahaya, apalagi corona. Ditambah koredas ya. Aduh, bahaya lah. Diam di rumah itu memang bosen ya. Tapi ya pemerintah memberlakukan itu bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai daripada penyebaran virus corona ini. Karena begini, kenapa pemerintah melarang kita ada di luar rumah atau berkerumun atau berkumpul, bahkan bertemu dengan orang yang tidak kita ketahui asal usul dia pernah kemana, dia pernah berkomunikasi dengan siapa, itu dihindari dulu. Kenapa? Karena kita nggak tahu orang yang kita hampiri atau orang yang sedang berkomunikasi dengan kita itu pembawa virus atau bukan, atau bahkan kitanya sebagai pembawa virus atau bukan. Kalau kita yang membawa virus, sekalipun imun kita bagus, contoh nih, oh saya kan minum saritem ya, karena saya minum saritem, imun saya bagus, daya tahan tubuh saya bagus, makanya virus cuma nempel di tubuh saya, wah mau nyerang, mau wanieu. Tapi ketika saya berkomunikasi dengan orang lain, mungkin virusnya akan nempel di orang lain itu, dan mungkin juga orang yang tertempel dari virus saya itu, dia imunnya jelek, maka dia tertular. Nah khawatirnya kan seperti itu. Atau misalnya pas imun kita lagi jelek, kitanya lagi enak badan nih, tiba-tiba kita ngobrol dengan orang yang kena virus, ya secara tidak langsung kita tertular virus juga. Makanya pemerintah bukan melarang ya, sampai ada yang protes kenapa sholat Jumat dilarang. Bukan dilarang ya, tapi kita ikhtiar supaya virus ini cepat selesai ditanganinya, supaya Indonesia kembali seperti semula lagi, aktivitas seperti bekerja, belajar, beribadah seperti semula lagi. Apalagi sekarang mau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tanpa sholat tarawih berjamaah itu hampa ya. Apalagi pulangnya suka bebeledagan itu, nyonya opo petasan, itu menyenangkan sekali. Coba kalau tahun sekarang si corona masih ada bulan Ramadan, mual ayo bebeledagan petasan ya. Terus nanti takbir keliling ya, biasanya ada takbir keliling kalau malam takbiran itu ya, nakol buntung keliling-keliling kota Bandung baru takbiran sambil nakol bedug, durug dugdag, anjing budug diudag-udag. Tahun sekarang nggak akan ada kalau misalnya si corona masih ada. Makanya ya nurutlah ya, disiplin dulu. Mudah-mudahan di minggu depan mudah-mudahan habis corona, Ramadan aman ya. Tapi kalau kitanya nggak disiplin, aduh Ramadan sedih kayaknya kalau nggak ada tarawih ya, sedih kalau nggak ada bukber, kalau nggak ada tajil on the road, nggak ada sahur on the road ya. Karena kan sahur on the road, tajil on the road, bukber itu semuanya kita harus berkumpul, ajang silaturahmi ya. Apalagi nggak ada takbiran keliling, aduh sedih kayaknya. Terus sholat id, makanya sholat id ditiadakan. Aduh itu teh, sholat id adalah kesempatan satu-satunya sholat bagi orang yang tak pernah sholat ya. Subuh teu tapi geus mandi, geus wudu, sholat id ya bener teh. Duhur teu sholat, asar teu sholat, maghrib isya teu sholat, setahun sekali sholat. Nah itu kesempatan mereka yang tidak pernah sholat untuk sholat. Ayeuna lamun misalnya karena corona ditiadakan, anu sok sholat wae moal sholat id komo antara atuh teu bisa ya. Mudah-mudahan doa kita bersama minggu depan sebelum masuk Ramadan, tanggal 1 Ramadan, Indonesia sudah clear area dari corona ya. Kuncinya satu, disiplin, nurut ke pemerintah ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat ke Allah, taat ke Rasul, jeung ka pamimpin oge ya. Dalam hal ini pemerintah, dan pemerintah juga mau ngajongklokeun ya. Adapun dari beberapa teman-teman yang mengeluh selama ini, wah disiplin gimana, diam di rumah gimana, beras habis, uang habis, nggak ada pemasukan dan lain-lain. Allah ngasih penyakit pasti dengan obatnya, selama kita mau ikhtiar. Nah kita oke ikhtiar. Oh gimana caranya ikhtiar? Kan kita diam di rumah. Nah pemerintah sekarang sedang mengupayakan untuk memberikan berbagai macam bantuan kepada mereka, kepada kita yang
terdampak, yang kerja di PHK atau diliburkan atau digajian ya, yang usahanya aduh sedih ya, dagang masker, ayeuna masker loba nu geus gratis, dagang hand sanitizer ada kucai ge bisa jeung sabun kan gitu. Jadi serba bingung sekarang masalah ekonomi, berdampak ke semua lini kehidupan. Tapi selama kita sabar, ikhtiar, sesuai porsinya, insya Allah mah pasti menolong ya. Nah, salah satu ikhtiar kita supaya kita happy dalam atau di tengah-tengah pandemi ini, yaitu tadi saritem. Jangan lupa ya. Apa itu saritem? Hah? Ain saritem kan prostitusi. Wah ya. Saritem ini sarit temulawak. Ya, karena di dalamnya mengandung zat-zat untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, si imun teh. Ya, itu pesan saya. Ayo kita disiplin supaya corona ini cepat selesai di tangan. Ya, kalau kitanya bandel, kalau kitanya tidak nurut ke pemerintah, yang pertama PSBB diberlakukan. Kita benar-benar dikerem di imah, tuh bisa kemana-mana. Tuh bisa ngalah duit. Koreda 19 bukan COVID-19 ya. Terus kalau kita tidak disiplin, kapan mau selesainya ini ya? Kasihan anak-anak kita yang sekolah, kasihan teman-teman kita yang bekerja ya. Ayo disiplin dulu, dan jangan lupa saritem mulawak ya. Ayo, assalamualaikum.